pelestarian sumber daya alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk anak-anak yang sedang sakit, Bu Uswah doakan kalian cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran dengan sangat baik ya. Dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan kalian karena cuacanya yang seperti ini biasanya kan rentan dengan sakit ya. Jadi Bu Uswah harap dan Bu Uswah doakan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, jumpa lagi ya pagi ini dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik muatan IPS. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa yang sudah kita baca bisa mempermudah belajar kita hari ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati dan pelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, silakan disiapkan bukunya ya. Disiapkan bukunya, ini Bu Pena masih 4A ya. Dibuka halaman yang akan pertama kita bahas, halaman 193. Ya, sudah siap ya? Iya. Kalau sudah kalian buka, kalian baca ya, sambil Bu Uswah jelaskan nanti ya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati. Ya, seperti yang sudah Bu Uswah jelaskan di pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan dan tumbuhan yang termasuk sumber daya alam hayati yang hidup ya. Dan sebagai manusia, kita perlu untuk merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika kita merawat hewan dan tumbuhan. Nah, di situ ada dua gambar, Nak. Gambar yang pertama ada pohon mangga dan gambar yang kedua ada ayam. Oh, kemarin sudah Bu Uswah jelaskan juga ya. Kalau yang itu, yang belum yang pohon mangga coba kalian perhatikan tumbuhan ya. Termasuk tumbuhan. Bisa enggak kita manfaatkan tumbuhan itu atau pohon mangga itu? Bisa sekali. Kita manfaatkan sebagai apa? Bahan makanan, karena pohon mangga itu bisa menghasilkan buah yang nantinya bisa kita makan. Nah, selain buahnya juga bisa kita manfaatkan batangnya, pohonnya. Bisa kita manfaatkan untuk apa ya? Bisa kita manfaatkan untuk kayu bakar atau kalau yang bagus itu juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan mebel, tapi yang bahan mebel yang ringan, bukan yang kuat ya. Ya. Lanjut ya. Itu ada gambar ayam. Mudah Bu Uswah jelaskan. Kalau ayam ya dimanfaatkan apanya? Banyak sekali. Yang biasa kalian makan apa? Telur dan daging. Jadi telur dan daging ayam bisa kita manfaatkan sebagai apa? Bahan makanan ya kan, bisa dimasak dengan berbagai olahan. Nah, selain telur dan daging, bulu ayam juga bisa kita manfaatkan sebagai apa? Bahan kerajinan ya kan, dibuat jadi kerajinan. Selain itu juga bisa dibuat untuk peralatan rumah tangga. Jadi apa? Kemoceng atau sula. Iya, sampai di sini bisa dimengerti ya. Dan masih banyak hewan dan tumbuhan yang lainnya yang bisa kita manfaatkan. Selama kita menjaga lingkungan, selama kita melestarikan lingkungan dengan sangat baik, berarti kita nanti bisa memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut. Iya. Terus bagaimana Bu cara kita melestarikan sumber daya alam? Nah, silakan kalian buka di halaman 208 ya, di halaman 208.
Tuhan menciptakan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ya, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama yang menjadi kewajiban kita. Kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya, berarti kita juga punya tugas. Kita punya kewajiban untuk apa? Menjaga keseimbangan dan melestarikan sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Dan kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil hingga yang besar. Apa saja Bu contohnya? Nah, contoh tindakan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam sudah Bu Uswah tuliskan di sini. Jelas ya Nak ya? Tulisannya sudah jelas ya? Yang pertama itu apa? Coba. Membuang sampah di tempat sampah. Kalian sudah membuang sampah di tempat sampah apa belum? Kalau makan jajan, sampahnya dibuang di loker meja, dibuang sembarangan apa udah di tempat sampah? Insya Allah sudah di tempat sampah semua ya? Iya, baik ya. Terus yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Ya, jadi salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dengan menyiram dan merawat tanaman agar apa? Tanaman tumbuh dengan subur, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Semisal dia tanaman hias, berarti kita bisa menikmati indahnya tanaman hias kita. Kalau tanamannya itu berupa tanaman yang bisa kita makan buahnya, berarti kita juga bisa memakan buahnya. Iya apa enggak? Iya, kalau enggak dirawat mati. Terus kita enggak bisa makan buahnya, ya. Terus yang ketiga itu ada apa? Menanam tumbuhan. Ya, menanam tumbuhan. Coba Bu Uswah mau tanya, kalau di teras rumah kamu ada tumbuhan dan tidak ada tumbuhan, lebih sejuk yang mana? Pasti lebih sejuk yang ada tumbuhannya, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen dan bisa membuat udara menjadi lebih sejuk, lebih enak kan? Iya, jadi manfaatnya itu juga nanti keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam bisa terjaga. Yang keempat apa? Merawat hewan peliharaan dengan baik. Itu nanti juga bisa menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang terakhir, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi kalau kita mau memanfaatkan sumber daya alam harus sesuai dengan kebutuhan kita, jangan boros, tidak boleh mubazir. Ya, semisal mau memanfaatkan tumbuhan misalnya itu kita mau makan buah saja, ya, makan buah, kita makan buah sebanyak-banyaknya, bagus apa enggak? Tidak bagus, tidak bagus untuk kesehatan kita, juga tidak bagus untuk keseimbangan sumber daya alam. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bu Uswah hari ini. Tugas kalian adalah, ya, tugas kalian jangan lupa, kalian kirimkan foto ke wali kelas kalian berupa salah satu tindakan, ya, untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, jadi Bu Uswah minta ya kalian foto tindakan, salah satu tindakan kalian untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Contohnya gini, namanya siapa? Uswah gitu ya. Ada fotonya, terus sudah membuang sampah pada tempatnya atau merawat tanaman dengan baik. Seperti itu ya. Iya. Mungkin itu saja dari Bu Uswah, kurang lebihnya Bu Uswah mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.